Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita aturkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang senantiasa Allah curahkan kepada kita semua. Nikmat yang begitu banyak jenis dan bentuk-bentuknya. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang selalu bersyukur dan terus memujinya atas segala nikmat yang telah Allah tabaraka wa ta'ala karuniakan tersebut. Salawat serta salam semoga selalu disampaikan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga untuk keluarganya, untuk para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti petunjuk serta sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa radio GIC, mitra GIC, azakumullah. Di kesempatan pagi yang mulia ini, insyaallah berbahagia sekali kita masih diberikan nikmat waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga taufik serta hidayah Islam. Pagi hari ini mudah-mudahan kita masih dalam keadaan berpuasa semuanya dan sudah hampir setengah Ramadan kita tuntaskan. Ini kenikmatan yang sangat besar sekali yang Allah berikan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa menyelesaikan ibadah Ramadan kita dengan nilai yang maksimal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sejatinya ibadah Ramadan ini adalah ujian, ya, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita akan kembali sambung lagi pelajaran-pelajaran kita. Dan di program ini, program Mutiara Pagi Radio GIC, kajian Al-Quran Al-Azim, ini kita akan senantiasa berupaya untuk membangun interaksi dengan kitab suci Al-Quran, baik lewat tilawah ayat-ayat sucinya, kemudian juga mempelajari kandungan terjemah dan tafsir daripada ayat-ayat dan firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Insyaallah pagi ini kita akan lanjutkan kembali tilawah, terjemah dan tafsir kita yang telah lalu. Terakhir kita sudah sampai di surat Al-Maidah dan sudah sampai ayat yang ke-5, ya. Pagi hari ini kita akan lanjutkan kembali tilawah kita, terjemah dan tafsir kita. Pagi hari ini kita akan fokuskan di ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 insyaallah, ya. Ayat ke-6 hingga ayat ke-7. Silakan kaum muslimin dan muslimat, pemirsa serta pendengar radio GIC bisa menyiapkan mushaf Al-Qur'annya untuk menyimak dan mendengarkan tilawah kita pagi hari ini.
surat Al-Maidah dari ayat yang ke-6. Baik, mempersingkat waktu kita akan langsung tilawahkan surat Al-Maidah dari ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله Innallaha alimun bidzatis sudur. Alhamdulillah, demikian tilawah kita surat Al-Maidah dari ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala mencatatnya dan menghitungnya sebagai amal soleh yang akan diganjarnya dengan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian mari kaum muslimin dan muslimat, pendengar serta pemirsa Radio GIC, mitra GIC sekalian, kita masuk untuk mempelajari firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang baru saja kita simak bersama tersebut. Kita mulai dari ayat yang ke-6. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman kepada kita hamba-hambanya. Allah panggil kita dengan panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Idza kumtum ilas shalah, jika kalian hendak mengerjakan salat.
Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka basuhlah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku. Wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian. Wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Wa in kuntum junuban, dan jika kalian dalam keadaan junub, fattaharu, maka bersucilah, yaitu mensucikan diri kita dari junub. Wa in kuntum marda, dan jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, yakni berpergian jauh, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau seseorang di antara kalian baru kembali dari WC, dari buang air besar, ya, falam tajidu aw lamastumun nisa, atau kalian yaitu menyentuh wanita, berhubungan dengan wanita atau istri kalian, falam tajidu ma'a, kemudian kalian tidak mendapati air untuk bersuci, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka bersucilah kalian, bertayamumlah kalian, bersucilah kalian dengan cara tayamum, dengan debu yang baik lagi suci, ya. Famsahu biwujuhikum, usaplah oleh kalian dengan debu tersebut wajah kalian, wa aidiyakum, dan tangan kalian, wa ma yuridullah liyaj'ala alaikum min haraj, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menghendaki dari diri kalian kesulitan. Walakin yuridu liyutahhirakum, akan tetapi Allah menghendaki membersihkan kalian. Allah hendak membersihkan kalian, waliyutimma, dan menyempurnakan ni'matahu, nikmat-nikmatnya, alaikum, kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ke-6 dari surat ini, surat Al-Maidah, ayat ini merupakan pondasi daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya untuk bersuci ketika mereka hendak melakukan ibadah sholatnya, ya. Al-Alamah Ibnu Katsir rahimahullah berkata di dalam tafsirnya, qala katsiruna minas salaf, mayoritas ulama salaf berkata, qauluhu idza kuntum ila shalah, makna firman Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maknahu wa antum muhdithun, maknanya adalah apabila kamu hendak mengerjakan salat
dan kamu dalam keadaan berhadas. Kamu dalam keadaan berhadas. Apa itu hadas? Hadas adalah keadaan seseorang dalam kondisi batal wudunya atau dalam keadaan tidak suci, tidak berwudu, gitu ya. Ini hadas. Ya. Maka semua sebab-sebab pembatal wudu kita sebut hadas keadaannya. Kamu buang angin, artinya kamu berhadas, kentut, ya. Kamu buang air kecil, artinya kamu berhadas, karena wudunya batal. Apalagi kamu tidur, ya, lelap. Karena tidur yang lelap membatalkan wudu, artinya kamu berhadas, ya. Nah, hadas adalah keadaan di mana seseorang tidak dalam berwudu atau telah batal wudunya, berhadas. Nah, dikatakan oleh Ibnu Katsir, makna ayat ini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan sholat dan kalian dalam keadaan berhadas, ya, maka basuhlah wajah kalian dan seterusnya, yaitu perintah berwudu. Artinya kalau kita tidak dalam keadaan berhadas, ya nggak usah wudu lagi. Orang sudah ada berwudu, gitu ya. Tapi kalau ayat ini dimaknakan secara mutlak, gitu ya, secara zahirnya, gitu, ya, setiap mau sholat Allah perintahkan faksilu wujuhakum ila akhiril ayat. Apabila kamu mau sholat, basuh wajah kalian, tangan kalian, usap kepala kalian, kaki kalian basuh, ya. Karena di sini jumlahnya atau bentuk kalimatnya adalah kalimat syartiyah, jumlah syartiyah, gitu ya. Apabila kamu mau sholat, maka berwudulah. Nah, tidak harus semua yang mau sholat berwudu. Yang diperintahkan mau sholat berwudu itu orang yang tidak punya wudu atau orang yang berhadas, gitu ya. Orang yang berhadas kalau mau sholat diperintahkan untuk berwudu. Kalau sudah dalam keadaan suci, artinya masih ada wudu, artinya belum berhadas, maka tidak lagi berwudu, akan tetapi langsung mengerjakan sholat. Wa qala akharun, dan sebagian ulama yang lain berkata, idza kuntum minan naumi ila sholati, ya. Makna ayat ini adalah idza kuntum, apabila kalian berdiri, bangun, ila sholat, untuk mengerjakan sholat. Sebagian ulama mengatakan, oh itu ada yang maknanya ada yang hilang itu, yaitu jika kamu berdiri hendak sholat dan kamu dalam keadaan hadas. Ini yang pertama, tafsir dari mayoritas salafus soleh. Tafsir yang kedua, sebagian ulama berkata, jika kamu bangun dari tidur dan mau sholat, gitu ya. Idza kuntum minan naumi ila sholat. Kalau kamu bangun dari tidur kemudian mau sholat, gitu ya. Faksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Maka berwudulah. Nah, wakilahuma qaribun. Lalu kata Ibnu Katsir, kedua makna daripada tafsiran ini dekat dengan kebenaran, gitu ya. Atau yang satu tadi tafsir tentang hadas dan tafsir dengan tidur ini maknanya dekat, ya. Kalau tidur ya lebih sempit, ya, lebih sempit. Kenapa? Karena tidur salah satu daripada hadas. Kalau tadi mayoritas salafus saleh berkata hadas, yaitu lebih umum, ya, tidur, ya, buang angin, ya, macam-macam. Daripada
hal-hal yang menjadi keadaan hadas gitu ya. Wa qala akharuna balil makna a'ammu min dzalika fal ayatu amiratun bil wudu'i indal qiyami ila sholati walakin huwa fi haqqil muhdits ala sabilil ijab wa fi haqqil mutahhir ala sabilin nadabil wal istihbab. Sebagian ulama yang lain berkata, oh enggak, ini ayat umum, udah pakai aja zahir ayatnya. Ini perintah dari Allah, apabila kamu mau sholat berwudu, udah titik. Gitu ya. Lah, kalau memang hadas, iya wajib harus berwudu. Lah ini kalau yang tidak berhadas wajib juga berwudu. Oh enggak. Kalau yang masih punya wudu, dia diperintahkan juga untuk berwudu, tapi perintahnya bukan wajib. Perintahnya adalah sunnah, perintahnya adalah nadab. Sunnah dianjurkan, istihbab, ya. Dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala berwudu lagi, gitu ya. Berwudu lagi. Jadi ayat ini umum, ya. Apabila kamu mau sholat, ya, kamu berwudu, gitu ya. Silahkan berwudu. Kamu punya hadas, ya wajib kamu berwudu. Kamu sudah berwudu, wudu lagi sunnah, nggak apa-apa, nggak ada masalah, gitu ya. Ya, nggak ada masalah, gitu ya. Nah, ini tafsiran dari ulama yang lainnya. Jadi mengatakan bahwa ini umum, ayatnya adalah umum, gitu ya. Jadi berlaku untuk umum. Siapa yang mau sholat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berwudu. Baik dia sudah punya wudu atau belum punya wudu. Gitu ya. Kalau yang sudah punya wudu diperintahkan oleh Allah untuk berwudu, perintahnya adalah sunnah. Yang belum berwudu perintahnya adalah wajib. Seperti itu. Wa qad qila innal amra bil wudu'i likulli salatin kana wajiban fi ibtida'il Islam thumma nusikha. Dan ada juga para ulama yang mengatakan memang ini perintah untuk berwudu setiap kali mau sholat, dan perintahnya adalah wajib. Dan perintah tersebut adalah perintah di awal-awal Islam. Itu ya. Di awal-awal Islam, setiap mau sholat wajib berwudu. Kemudian perintah ini dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hukumnya dihapus, gitu ya. Hukum kewajiban berwudu ketika mau sholat, ya, dihapus hukumnya. Nah, itu ya. Qala al-Imam Ahmad bin Hanbal, hadatsana Abdurrahman, hadatsana Sufyan an Alqamah bin Marsad, an Sulaiman bin Buraidah, an abihi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddaa inda kulli salatin. Falamma kana yaumul fathi tawadda'a wa masaha ala khuffaihi wa shalla salawati biwudu'in wahidin. Faqala lahu Umar, ya Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'aluhu. Qala inni amdan fa'altuhu ya Umar. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis, ya, dari Abdurrahman, dari Sufyan, dari Alqamah bin Marsad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari bapaknya Sulaiman bin Buraidah, yaitu dari Buraidah, gitu ya. Beliau berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya,
Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau berwudu di setiap kali sholat. Jadi setiap sholat Nabi berwudu. Mau dalam keadaan hadas, tidak hadas, itu urusan nomor belakangan. Intinya dulu, kata di dalam riwayat ini, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, setiap kali sholat beliau berwudu. Ya. Falamma kana yaumul fathi tapi ketika di hari penaklukan kota Mekah, di hari penaklukan kota Mekah, ya, tawaddoa wa masaha ala khuffaihi. Beliau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dan mengusap khufnya. Jadi berwudu dan mengusap khufnya. yakni mengusap khuf, yaitu mengganti, membasuh kaki dengan mengusap sepatu. Khuf kita sebut, sepatu khusus yang menutupi seluruh telapak kaki gitu ya. Boots gitu, seperti semacam kayak begitu. Gitu ya. Jadi Nabi berwudu dan mengusap khufnya. Ya, ketika sampai kaki tidak dibasuh, tidak dicopot sepatunya, tapi diusap khufnya. Dan beliau sholat, semua sholat, yaitu sholat 5 waktu, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, biwudu'in wahidin, dengan satu wudu. Artinya Nabi nggak batal-batal nih, Masya Allah, ya, dengan sekali wudu Nabi, sekali wudu beliau nggak batal-batal, ya, bisa sholat 5 waktu dengan sekali wudu, gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang melihat hal tersebut berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka fa'alta syai'an lam takun taf'alhu." Wahai Nabi, engkau mengerjakan sesuatu yang sebelumnya belum pernah engkau kerjakan, wahai Nabi. Ya. Kami paham, yang kami ketahui, engkau kalau mau sholat selalu wudu, gitu ya. Datang asar, wudu untuk sholat asar. Datang maghrib, wudu untuk sholat maghrib. Datang isya, wudu untuk sholat isya. Begitu seterusnya. Setiap mau sholat, wudu Nabi. Itu yang kami ketahui, wahai Nabi. Tapi hari ini kok kamu melakukan sesuatu yang tidak pernah kamu lakukan, yaitu kamu cuma ngambil wudu sekali, ya, lalu kamu sholat, ya, seluruh sholat dengan wudu tersebut, nggak ngambil air wudu lagi, gitu ya. Nah, kenapa? Apakah ini dilakukan sengaja atau lupa atau gimana Nabi? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, inni amdan fa'altuhu ya Umar. Wahai Umar, aku sengaja kok melakukannya, nggak apa-apa, gitu ya, nggak masalah. Aku sengaja melakukannya, bukan lupa, bukan hal-hal yang lain penyebabnya. Nah, seperti itu. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya. Dan dikatakan oleh Imam At-Tirmidzi hasanun sahihun. Hadis ini hadis hasan, hadis sahih. Hasan sahih. Gitu ya. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini penjelasan daripada ayat yang mulia ini. Bahwa ayat yang mulia ini memang pokok daripada perintah untuk bersuci sebelum kita mendirikan sholat. Dan bersuci itu merupakan salah satu syarat
dari syarat-syarat sholat gitu ya, yang apabila kemudian ini tidak dipenuhi maka tidak sah sholat seorang hamba. Nabi SAW bersabda, la yakbalullah salata bighairi tuhurin, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala salat ya tanpa bersuci gitu ya. Nah, kemudian perintah ini memang secara zahir memerintahkan bahwa setiap kali kita hendak sholat maka berwudu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mau mengerjakan sholat maka berwudulah. Ya, jadi memang perintahnya setiap sholat yaitu berwudu. Dan kemudian para ulama berkata, dan ini yang paling baik gitu ya maknanya, bahwa ya ini perintah. Perintahnya kalau bagi orang yang tidak dalam keadaan suci adalah wajib, tapi kalau bagi orang yang sudah bersuci maka perintah ini adalah sunnah gitu ya, mandub. Dan ini diamalkan oleh beberapa sahabat radhiyallahu anhum gitu ya. Diamalkan oleh beberapa sahabat yang mereka memang senantiasa tajdid wudu, yaitu memperbarui wudu walaupun mereka belum batal, walaupun mereka nggak hadas ya, tapi mereka setiap kali hendak sholat mereka selalu berwudu gitu ya. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah rahimahullah, yang sampai kepada Ubaidillah ibnu Abdillah bin Umar. Ya, Ubaidillah putranya Abdullah bin Umar, jadi cucunya Umar gitu ya. Beliau berkata, qultu lahu, aku berkata kepadanya, ara'aita wudu'a Abdullah bin Umar likulli salatin tahiran kana au ghaira tahirin. Ditanya kepada cucunya Abdullah bin Umar, apakah anaknya, putranya Abdullah bin Umar yaitu Ubaidillah, apakah engkau mengetahui ya wudunya Abdullah bin Umar, apakah dia berwudu, bersuci setiap kali salat atau tidak bersuci? Amman huwa? Qala hadathathu Asma binti Zaid bin Al-Khattab anna Abdullah bin Hanzalah bin Abi Amir bin Al-Gusail hadatsaha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana amara bil wudu likulli salatin tahiran kana au ghairi tahirin. Lalu dijawab bahwa Asma binti Zaid bin Al-Khattab ya telah menceritakan kepadanya gitu ya sebuah riwayat yang sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan ya para sahabatnya untuk berwudu setiap kali sholat, baik dia suci maupun dia nggak suci, baik dia dalam keadaan hadas ataupun suci. Kalau mau sholat hendaknya berwudu. Falamma saqqa dzalika ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amara bisiwaki inda kulli sholatin wa wudi'a indal wudu'i. Lalu ketika Rasulullah melihat hal tersebut terasa berat bagi umatnya, beliau kemudian memerintahkan bersiwak saja setiap kali berwudu, setiap kali mau sholat ya, bersiwak setiap kali mau sholat. Dan beliau tidak memerintahkan berwudu untuk setiap kali sholat ya. Fakana Abdullah yara anna bihi quwwatan ala dzalik kana yaf'aluhu hatta mata. Dan adalah Abdullah bin Umar, beliau ini melihat
ya kekuatan, maksudnya ketepatan dari hal tersebut, dan beliau mengerjakan hal tersebut sampai beliau meninggal dunia, sampai beliau wafat, gitu ya. Jadi diamalkan oleh Abdullah bin Umar, yaitu berwudu setiap kali sholat. Allahu a'lam bi as-shawab. Dan ada juga riwayat dari Ibnu Jarir, ya, yang sampai kepada Ibnu Sirin berkata, annal khulafa'a kanu yatawaddauna likulli salatin, bahwa para khalifah mungkin yang dimaksud adalah khalifah yang 4, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Beliau ini senantiasa berwudu setiap kali sholat, gitu ya, berwudu setiap kali sholat, ya. Dan ini maknanya baik mereka dalam keadaan hadas maupun tidak hadas, ya, karena ada kemungkinan yang sangat besar sekali, ya, seseorang tidak berhadas, wudunya belum batal, gitu ya, dari sholat yang satu ke sholat berikutnya, gitu ya. Nah, mereka mendapati ini para khalifah senantiasa wudu setiap mau sholat, gitu ya. Setiap mau sholat mereka berwudu. Nah, ini pendapat yang paling baik dan yang paling bagus, yaitu ayat ini kita maknakan perintahnya seperti apa adanya, yaitu perintah bahwa apabila kita mau sholat berwudu, baik kita suci maupun tidak suci, ya. Dan yang masih ada wudu, perintahnya adalah sunnah, gitu ya. Perintahnya sifatnya sunnah saja, gitu. Jadi ya kalau tidak dilakukan ya tidak apa-apa, gitu ya, tidak apa-apa. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam ayat yang mulia ini beberapa anggota tubuh badan yang hendaknya basuh dan diusap ketika kita berwudu. Dan ini dikatakan oleh para ulama atau sebagian ulama, ya, sebagai rukun anggota utama atau rukun daripada wudu yang utama, ya, anggota tubuh yang masuk kepada rukun wudu yang utama, yaitu yang pertama adalah membasuh wajah, ini rukun. Kemudian membasuh tangan sampai siku, ini juga rukun. Kemudian mengusap kepala, ya, ini adalah rukun. Dan membasuh kaki sampai 2 mata kaki, ini adalah rukun. Nah, sebagian ulama menjelaskan, ya, ini rukun wudu, selebihnya adalah sunnah, yaitu bagian-bagian yang lainnya. Sepertinya misalnya kita katakan bagaimana berkumur-kumur, atau kita sebut madmadah, bagaimana istinsak dan istinsar, yaitu memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, bagaimana mengusap kedua telinga, ya. Nah, para ulama mengatakan atau kita sebut sebagian ulama, karena ini banyak khilafiyah dalam masalah ini, gitu ya, bahwa itu adalah sunnah, gitu ya, sunnah. Karena anggota-anggota tersebut memang tidak disebutkan di dalam Al-Quran. Yang diperintahkan oleh Allah, yang disebutkan di dalam Al-Quran hanya wajah, kemudian tangan,
kepala dan kaki gitu ya. Nah, seperti itu. Bagaimana dengan yang lainnya? Yang lainnya karena tidak disebutkan di sini maka hukumnya adalah sunnah gitu. Nah, Allah perintahkan yang pertama faksilu wujuhakum. Ya, basuhlah oleh kalian wajah kalian. Basuhlah oleh kalian wajah kalian. Dan kemudian para ulama berusaha menggali dan menetapkan apa itu wajah, gitu ya. Apa itu wajah? Dan menetapkan batasannya agar kemudian kita juga nggak bingung mana wajah. Apakah ini aja yang harus diusap, apakah sebelah mana gitu ya. Nah, para ulama menetapkan batasan wajah yaitu mabaina manabiti sya'ri ra'si ya ila muntaha lihyaini wa dhukni tulan minal udhuni ilal udhuni aradon, yaitu kalau dari atas dari tempat awal tumbuhnya rambut nih gitu ya, dari atas ke bawah yaitu tempat tumbuhnya janggut, berarti sini dagu gitu ya. Ya, ini sampai sini. Dan ke samping itu dari telinga ke telinga ini adalah batasan wajah. Jadi pastikan kalau kita mengambil air wudu ya, bagian itu kita basuh dengan air semuanya gitu ya. Ini batasan wajah. Adapun kemudian tangan di sini dijelaskan langsung batasannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, yaitu ilal marafiq, sampai ke marafiq, ke siku. Hanya saja ada perbedaan pendapat apakah siku kena karena sampai, artinya ya sampai ya udah sikunya enggak dibasuh gitu ya. Tapi yang sahih adalah siku dibasuh, yaitu dilebihkan sedikit gitu ya. Kemudian mengusap kepala ya, dan batasan kepala juga sudah dibahas oleh para ulama ya, khususnya tentang huruf ba ketika Allah berfirman wamsahu biruusikum ya. Huruf ba ini jadi perdebatan panjang para ulama untuk menetapkan kaifiyah, tata cara mengusap kepala yang cukup dikatakan mengusap kepala gitu ya. Nah, ba ini diperselisihkan oleh para ulama. Ya, ada yang mengatakan li'ilsaq, yaitu untuk keseluruhan. Jadi mengusap kepala untuk keseluruhan. Dan ada juga yang menegaskan enggak, ba itu litab'id, untuk menegaskan sebagian gitu ya. Jadi maknanya wamsahu biruusikum, usapkanlah seluruh kepala kalian. Kalau yang memaknakan ba li'ilsaq. Dan ada juga yang mengatakan bali tab'id, yaitu wamsahu biruusikum, dan usaplah sebagian kepala kalian. Itu ya. Dan untuk menetapkan ini ya tentu kembalinya sekali lagi kepada contoh wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau berwudu gitu ya. Bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Di dalam Sahihaini ya, di dalam kitab Sahih Imam Bukhari dan Sahih Muslim, ada sebuah riwayat yang menegaskan tentang kaifiyah wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya, wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis yang sampai kepada Yahya Abdullah bin Zaid bin Asim. Abdullah bin Zaid bin Asim, wa huwa jaddu Amr bin Yahya. Dia adalah kakeknya Amr bin Yahya. Dan ini diriwayatkan oleh Amr bin Yahya. Wa kana min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Zaid bin Asim ini merupakan salah satu sahabat di kalangan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nah, ditanya beliau, hal tastati'u an turini kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddaa? Bisakah engkau tunjukkan kepadaku seperti apa Nabi dulu berwudu, gitu ya. Qala Abdullah bin Yazid, lalu Abdullah bin Yazid berkata, "Na'am, oh iya, bisa." Pada abi wadu'in, lalu dia minta air wudu. Sini ambilin air wudu dulu, gitu ya. Fa'afrogo ala yadaihi, kemudian beliau memasukkan tangannya, fagosala yadaihi marotaini. Kemudian dia mencuci tangannya dua kali. Summa matmadha, kemudian beliau berkumur-kumur. Summa wastansaqa thalasan, kemudian istinsak, yaitu menghirup air ke dalam hidung 3 kali. Ya, kumur dan menghirup air ke dalam hidung 3 kali. Wa ghassala wajhahu thalasan, kemudian membasuh wajahnya 3 kali. Tsumma ghassala yadayhi marrataini ilal marafiqaini. Kemudian dia membasuh tangannya 2 kali sampai ke siku. Tsumma masaha biyadaihi fa'aqbala bihima wa adbara. Lalu beliau mengusap kepalanya dengan tangannya. Beliau caranya adalah mengusap dari depan kemudian mengembalikannya seperti ini. Dari depan kemudian mengembalikannya, ya. Bada abi maqdami ra'sihi tsumma dhahaba bihi ma ila qafahu. Ya. Beliau mulai dari ujung kepalanya, kemudian diarahkan ke belakang, lalu dikembalikan lagi. Tsumma raddaha hatta raja'a ilal makani alladzi bada'a minhu. Kemudian dikembalikan sampai ke tempat semula. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian membasuh kakinya. Nah, ini wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Zaid, ya, bin Zaid bin Al-Asim. Dan banyak lagi beberapa riwayat wudu yang lainnya. Dan yang paling kita anggap yang paling bagus, yang paling baik, ya, yaitu seperti wudu yang tadi, khusus untuk anggota-anggotanya. Yaitu Nabi itu kalau mau wudu, ya, beliau minta air suci, kemudian sebelum wudu beliau membaca bismillah sambil mencuci kedua telapak tangannya, ya. Setelah itu beliau berkumur, ya, dan memasukkan air ke dalam hidung dengan 1 kali cidukan air, mulut baru ke hidung, ya, dan dilakukan sebanyak 3 kali. Lalu mengusap wajah, membasuh wajah juga sebanyak 3 kali. Lalu mengusap kepala seperti tadi, mengusap kepala, ya, dilakukan sebanyak sekali, gitu ya.
Walaupun kemudian ada juga beberapa riwayat ya yang menjelaskan mengusap kepala juga ada riwayat yang 3 kali. Ya boleh 3 kali juga. Tapi Nabi kebanyakan sekali gitu ya. Kebanyakan sekali. Kemudian yaitu mengusap, membasuh kedua tangan sampai siku sebanyak 3 kali. Ya. Lalu mengusap kepala juga Nabi SAW mengusap kepalanya sekaligus kemudian mengusap kedua telinganya dengan air kepalanya seperti itu. Kemudian tangan 3 kali, kemudian membasuh kaki sebanyak 3 kali. Nah, seperti itu wudu yang baik yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika seseorang telah berwudu seperti wudu yang dijelaskan tadi, maka insya Allah dia sudah dalam keadaan bersuci. Dan di sini kita juga ingatkan tentang syarat-syarat wudu, diantaranya ya selain muslim, mukmin, maka juga harus kita ingatkan syarat wudu seperti ibadah yang lainnya, itu dengan niat. Niat tempatnya di dalam hati, tidak perlu dilafadzkan, karena Nabi dan para sahabatnya tidak pernah melafadzkan niat. Niat berwudu karena Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat hadas. Kemudian juga menggunakan air suci yang mensucikan. Ini diantara syarat daripada wudu. Lalu juga kita ingatkan di sini diantara rukun-rukun wudu, yaitu sebelum berwudu seperti tadi membaca bismillah, ya basmalah, ya ketika mencuci tangan gitu. Kemudian kita ingatkan juga untuk tertib berurutan, yaitu mulai seperti yang ditunjukkan Nabi, mulai dari membasuh tangan, kumur-kumur sampai berurutan kaki, dan tidak terjeda atau tidak terputus, yaitu mualah. Jangan sampai antara satu rukun dengan rukun lainnya itu terpisah dengan waktu yang lama, seperti ngopi dulu atau makan dulu, maka ini tidak sah wudunya. Seperti itu. Dan mudah-mudahan ya kita dalam masalah berwudu sudah paham gitu ya. Dan ini masalah yang sangat mendasar sekali. Kita harus mengetahuinya, harus mempelajarinya. Karena bagaimana kalau kita tidak mempelajarinya, bisa rusak sholat kita, ya. Maka ya alhamdulillah para ulama, para asatid, ustadz senantiasa mengulang-ulang tentang masalah ini, pelajaran ini, yaitu bersuci, berwudu, sholat, rukun-rukun sholat. Ya, ini diulang-ulang terus. Karena memang ini pondasi daripada ibadah sholat kita, gitu ya. Dan kita tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala yang macam-macam. Kita dimintanya untuk ibadah aja gitu. Maka memang kita harus perhatikan hal tersebut gitu ya, sebelum kita memperhatikan hal-hal yang lain. Gitu ya. Karena ada juga orang-orang yang kadang-kadang nyinyir gitu ya. Kamu kok belajarnya bersuci terus, orang-orang sudah mengkaji bagaimana cara kita naik ke bulan gitu ya. Nah, itu subhat yang sangat keliru sekali. Sangat keliru sekali. Ya. Mau orang ke bulan, mau nggak ke bulan itu urusan belakangan. Kita mau ke bulan, nggak ke bulan, ya belum tentu dapat pahalanya. Ke bulan juga ngapain kamu ke sana gitu ya kan? Ya, kalau maksudnya kita untuk menggali ilmu pengetahuan, ini kita gali ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Tapi berkaitan dengan pondasi agama kita ya ini, bersuci. Sehingga kita harus senantiasa pelajari, harus senantiasa kita ulang-ulang gitu ya. Agar kuat
menancap ilmunya di dalam diri kita gitu ya, dan juga bisa kita ajari orang-orang yang lainnya gitu. Nah ini kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini tentang beberapa keadaan, yaitu yang disebut ya hadas gitu ya, keadaan hadas. Allah berfirman, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian bersuci. Ya. Apa itu junub? Junub itu keadaan seseorang dia diwajibkan untuk mandi gitu ya, bersuci dengan cara mandi, tidak cukup bersuci dengan cara wudhu yang kita sebut dengan hadas besar. Keadaan junub ini yang kita sebut juga dengan keadaan hadas besar, yaitu keadaan seseorang di antaranya adalah dia mimpi basah gitu ya, atau keluar mani, baik sengaja atau tidak sengaja lewat mimpi ya. Baik sengajanya secara syar'i, yaitu dengan berhubungan suami istri, atau tidak sengaja atau sengajanya tidak secara syar'i seperti istimna atau onani ya. Ini keadaan junub kita sebut ya, junub. Dan ini keadaan ada pada pria maupun wanita ya, junub seperti ini, yaitu keluar air mani. Yang kedua, yang khusus bagi wanita, keadaan junub mereka yaitu haid, kemudian nifas ya, haid dan nifas. Ini khusus bagi wanita gitu ya, keadaan junubnya. Nah, orang-orang yang dalam keadaan seperti ini tidak cukup mereka berwudu. Allah perintahkan bersuci. Ya, wudu bersuci, tapi yang dimaksud bersuci di sini adalah yaitu mandi. Ya. Yaitu mandi. Mandi junub kita sebut. Mandi besar, atau sebagian orang lain menyebutnya mandi besar. Ya. Wa in kuntum junuban fatahharu. Dan apabila kalian dalam keadaan junub, maka hendaklah kalian bersuci. Artinya maksudnya adalah mandi gitu ya. Hendaknya kalian mandi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum mardha. Dan jika kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau dalam keadaan safar, au jaa ahadum minkum minal ghaid, atau selepas buang air besar, buang air kecil, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, falam tajidu ma'a, kemudian kalian tidak mendapati air untuk bersuci, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, famsahu biwujuhikum wa aidikum min, basuhlah wajah kalian, usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu tersebut ya. Nah, ayat ini berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala agar bersuci sebelum mendirikan sholat gitu ya. Nah,
kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersuci sebelum mendirikan salat, yaitu berwudu. Namun tidak selalu seseorang kemudian bisa berwudu, gitu ya. Mungkin karena airnya nggak ada, yaitu seperti yang disebutkan di sini, falam tajidu ma'a, kamu tidak mendapatkan air. Atau mungkin juga tidak mampu menggunakan air karena sebab-sebab tertentu. Seperti di sini disebutkan sakit atau safar, tidak bisa, ya, di antara sebab-sebab tidak mampu menggunakan air, sakit, mungkin karena dianjurkan oleh dokter untuk tidak kena air dulu, gitu ya, agar tidak memperparah sakitnya. Atau dalam keadaan safar, ya, apalagi kalau bicara safar yang jauh, safar ke tempat-tempat yang minim air, ada air hanya untuk dikonsumsi, ya, sehingga kita tidak bisa mendapatkan air, gitu ya. Nah, atau kita keadaan-keadaan yang lainnya, yaitu terhalang tidak bisa menggunakan air karena mungkin jauh atau ada sesuatu yang menghalangi, gitu ya. Misalnya kita mau bersuci, ada airnya, ada sumurnya, tapi mau ngambil air di sumurnya mungkin ada ular kobra gede banget, gitu ya, lagi berjemur di situ, sehingga kita nggak bisa mendekat ke sumur. Kalau dekat ke sumur dipatok bisa bahaya kita, gitu ya, masuk kuburan nanti, gitu. Ya, kita nggak bisa jadinya menggunakan air karena ada penghalang di sana, ya. Atau memang tidak mendapati air sama sekali dalam musim kering kali ya, tidak ada air, gitu. Nah, maka Allah perintahkan untuk mengganti bersuci dengan air dengan bersuci dengan tanah atau debu, ya. Allah katakan fatayammamu sha'idan thayyiban, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Famsahu biwujuhikum, usaplah wajah kalian dan tangan kalian dengan debu tersebut, ya. Yang dimana kemudian telah dicontohkan oleh Nabi SAW tata caranya, yaitu kita menepukkan telapak tangan kita ke debu. Ya, di mana saja yang terdapat debu kita tepukkan, tak, lalu tiup, gitu ya, sekali, lalu setelah itu kita usapkan wajah kita dan telapak tangan kita dengan debu tersebut, ya. Yang tepat yaitu sekali tepuk untuk wajah dan tangan, ya. Allahu a'lam bi-shawab. Nah, ini, dan debu juga pengganti bersuci dari hadas kecil dan bersuci dari hadas besar. Makanya di sini firman Allah Subhanahu wa taala, aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Dan menyentuh wanita di sini sebagaimana yang lebih dekat dengan kebenaran adalah yaitu berhubungan suami istri. Menyentuh wanita di sini maksudnya adalah berhubungan suami istri, bukan sekedar nyentuh tangan saja. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan, "Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj." Allah tidak menghendaki kesulitan dari kalian, ya. Olehnya kemudian Allah mudahkan. Apabila nggak ada air, ya pakai debu, sudah cukup, gitu ya.
bisa diganti. Bahkan kalau nggak ada juga ya semampunya, gitu ya, semampunya. Ini merupakan keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala serta kasih sayangnya kepada hamba-hambanya yang menjadikan agama ini adalah pondasinya kemudahan, bukan kesulitan. Ya, bukan kesulitan. Ibadah dan amal soleh pada sejatinya memang ujian dari Allah, menguji hamba-hambanya siapa di antara mereka yang paling baik amalnya, gitu ya. Dan ibadah itu memang taklif, yaitu beban dari Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tapi tidaklah Allah membebani hamba-hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya, tidaklah Allah membebani hamba-hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ya. Dan dalam hal berwudu juga Allah perintahkan mereka bersuci dalam keadaan apapun. Kalau tidak ada air, pakai wudu tetap untuk bersuci. Ya, bukan Allah menghendaki kesulitan, akan tetapi Allah menghendaki dari diri kita adalah kemudahan, dan Allah ingin mensucikan diri kita lewat perintah bersuci tersebut. Ya, Allah ingin mensucikan diri kita lewat perintah bersuci tersebut, gitu ya. Dan juga Allah ingin menyempurnakan nikmat kita dan agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ay la'allakum tashkuruna ni'amahu alaikum bima sara'ahu lakum minat tawsi'ah wa ra'fah wa rahmah wa tashil wa samaha. Agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kemudahan agama ini, kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya, memberikan agama ini agama yang mudah. Ya, bersuci bisa dengan air, kalau nggak ada air dengan debu. Sholat, kalau tidak bisa berdiri boleh duduk, kalau tidak bisa duduk boleh berbaring, gitu ya. Puasa, kalau memang kita tidak kesulitan berpuasa karena sakit atau safar, bisa diqadha. Fa'iddatu min ayyamin ukhar, dibayar di hari-hari yang lainnya, boleh, gitu ya. Nggak harus berpuasa kalau memang kita ada halangan, kalau memang kita ada kesulitan. Jadi nggak mutlak harus dilakukan, tapi ada pengganti-pengganti kemudahan-kemudahan, rukhsah, keringanan-keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Salat yang 4 waktu, kalau kita dalam keadaan safar, boleh kita qashar, kita ringkas jadi 2, gitu ya, rakaat. Salat yang waktunya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh kita jamak, boleh kita kumpulkan kalau kita ada kedaruratan untuk melakukan hal tersebut, gitu ya. Banyak sekali keringanan-keringanan, banyak sekali rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga salah satunya yang sudah kita sebutkan kemarin, gitu ya. Di firman Allah Subhanahu wa ta'ala sebelumnya tentang masalah makanan yang dihalalkan, gitu ya. Allah berfirman, famaniturra fi makhmasatin ghairu mutajanifin li itsmin, gitu ya. Fa innallaha ghafurur rahim. Siapa yang memang dalam keadaan darurat, ya, bukan bermaksud untuk berbuat dosa, maka keadaan daruratnya tersebut membolehkan dia, mempersilahkan dia untuk mengkonsumsi hal-hal yang tadinya diharamkan oleh Allah. Nah, ini kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan agama ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai agama yang mudah, agama yang ringan, gitu ya. Tapi bukan untuk dimudahkan, bukan untuk diringankan. Agama ini mudah, jangan diberatkan, dan jangan dimudah-mudahkan. Ya. Jadi jalankan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintahkan untuk sholat sambil berdiri. Kalau tidak sanggup, jangan dipaksa-paksain berdiri, gitu ya.
duduk nggak apa-apa. Tapi kalau kita mampu, jangan dimudah-mudahkan kemudian duduk, padahal kita mampu. Jangan. Berdiri sholatnya. Gitu ya. Bersuci diperintahkan oleh Allah sebelum kita mendirikan sholat. Gitu ya. Jangan diberat-beratkan. Kita bersuci terus setiap mau sholat. Walaupun ini bagus, kalau kita mampu silakan. Gitu ya. Tapi kalau kita tidak mudah, air sedikit, ya nggak perlu. Satu wudu bisa untuk beberapa sholat kalau memang kita tidak berhadas. Seperti itu. Kemudian juga jangan mempersulit diri kita. Kalau nggak ada air, kalau kita sakit, kalau kita sedang safar, sulit menjangkau air, ya boleh kita menggantinya dengan tayamum. Jangan memaksakan diri kita cari air, atau air yang harus buat minum kita pakai buat berwudu. Nah, ini tidak. Ya, agama ini mudah. Jangan kita berat-beratkan, dan jangan juga kita mudah-mudahkan. Jalankan sesuai apa yang ditunjukkan dan diperintahkan dan disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, seperti itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan banyak manfaat dari apa yang kita sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Akhirnya kita harus pamit, berpisah, undur diri. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semua. Semoga juga Allah di bulan yang penuh kemuliaan ini mendengar doa-doa kita. Di antara doa kita, ya, Allahumma rfa'na al-bala wal waba wa qarana min biladina wa biladil muslimin. Ya Allah, angkat ini bala, wabah, penyakit dan macam-macam, di antaranya wabah corona, dari negeri kita dan dari negeri kaum muslimin, ya. Dan di antara doa juga kita, ya, Allahumma afrik alaina sabra wa thabbit aqdamana. Ya Allah, teguhkanlah kaki kami, dan berikanlah kami, tuangkan kepada diri kami kesabaran yang banyak untuk menghadapi musibah ini, untuk mampu menghadapi musibah ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ganti.